Halo semuanya, nama saya Gabriela Henviani, NPM 180709807. Saya angkatan 2018, Teknik Informatika, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Grafika Komputer. Agenda pada presentasi ini yaitu saya akan memulai dengan pendahuluan. Kemudian saya menjelaskan pengkodean ruang tamu, meja dan sofa, pengkodean dua almari, figura, dan yang terakhir adalah hasil penggabungan semua objek-objek tersebut. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, video ini saya buat untuk tugas besar mata kuliah Grafika Komputer, yaitu membuat ruang tamu dengan pengkodean objek 3 dimensi menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama, pengkodean ruang tamu. Di sini saya akan membuat 3 dinding, yaitu dinding kiri, kanan, dan belakang. Setelah itu, saya akan membuat atap dan juga lantai. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat kubus terlebih dahulu. Karena menggunakan kubus ini, saya akan membuat objek-objek yang saya inginkan dengan mengubah ukurannya. Jadi, untuk membuat kubus, diperlukan pengkodean untuk membuat ke-6 sisi dari kubus. Ada sisi depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawahnya. GL Text Core 2F digunakan untuk membuat bentuk persegi, di mana tekstur akan ditampilkan. Sedangkan GL Vertex 3F ini untuk meletakkannya di dalam 3 dimensi. Untuk GL Text Core 2F, titik tengahnya adalah X sama dengan 0,5 dan Y sama dengan 0,5. Maka jika kita punya X-nya 0 dan Y-nya 1, berarti titik ini berada di kiri atas persegi. X-nya 1, Y-nya 1 berarti pada kanan atas persegi. X-nya 1, Y-nya 0 berarti pada kanan bawah persegi. Dan yang terakhir X-nya 0, Y-nya 0 berarti titik tersebut berada pada kiri bawah persegi. Keempat titik itu sudah membentuk persegi 2 dimensi. Kemudian GL Vertex 3F meletakkannya menjadi 3 dimensi. Bisa dilihat pada sisi depan kubus ini, Z-nya memiliki angka yang sama semua, yaitu 0,5. Berarti semua titik itu akan diletakkan pada sisi depan kubus. Kemudian X dan Y-nya menyesuaikan dengan titik dari persegi. Untuk titik 0,1 yang terletak pada kiri atas persegi diposisikan pada X-nya min 0,5, Y-nya 0,5. Berarti titik itu diletakkan pada kiri atas dari sisi depan kubus. Begitu juga dengan titik lainnya hingga menjadi sisi depan kubus yang utuh. Kelima sisi lainnya juga menggunakan cara yang sama, hanya saja posisi yang berbeda. Contohnya pada sisi belakang ini, GL Vertex 3F menggunakan Z yaitu min 0,5 untuk membuat semua titik persegi berada di belakang. Untuk sisi kiri yang sama adalah X-nya yaitu min 0,5 untuk membuat semua titik persegi berada di kiri kubus. Dan begitu juga seterusnya. Kemudian saya juga punya fungsi gambar kubus variasi dengan parameter X, Y, Z, skala X, skala Y, skala Z. Ini akan saya gunakan untuk memudahkan membuat objek nantinya. Karena saya akan melakukan transformasi, saya memulai dengan GL Push Matrix. Kemudian saya menggunakan GL Translated untuk mengatur posisi dari kubus ini, sesuai dengan parameter X, Y, Z. Setelah itu ada GL Scale F untuk mengubah ukuran kubus sesuai parameter skala X, skala Y, skala Z. Kemudian saya panggil fungsi gambar kubus untuk membuat kubusnya. Dan yang terakhir, GL Pop Matrix untuk menyelesaikan kubus dan transformasinya.
Selanjutnya, saya juga punya fungsi load texture dengan parameter gambar. Fungsi ini untuk menampilkan tekstur pada kubus yang saya buat. Tekstur diambil dari parameter gambar, sehingga saya bisa mengganti tekstur hanya dengan mengganti parameter gambar ini. Sekarang, masuk ke fungsi gambar dinding. Fungsi ini berisi pemanggilan fungsi gambar kubus variasi dengan X-nya 0, Y-nya 2, Z-nya 0, skala X-nya 16, skala Y-nya 5, skala Z-nya 0,01. Ini berarti saya membuat kubus yang lebar depan belakangnya 0,01, tingginya 5, dan lebar kiri kanannya 16. Setelah itu saya juga membuat fungsi gambar lantai. Fungsi ini berisi pemanggilan kubus variasi dengan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, skala X-nya 16, skala Y-nya 0,01, skala Z-nya 16. Ini akan menghasilkan kubus yang tingginya 0,01, lebar kiri kanannya 16, dan lebar depan belakangnya 16. Kemudian saya akan meletakkannya dalam ruangan. Pertama saya melakukan load texture untuk menampilkan tekstur pada objek saya. Kemudian GL plus matrix, karena saya menggunakan transformasi yaitu Y translated. Saya memposisikannya pada Y-0,5, kemudian memanggil fungsi gambar lantai. Untuk membuat dinding kiri, saya load tekstur gambar untuk dinding, kemudian GL plus matrix dan GL translated. X-nya min 8 karena saya ingin dinding ini berada di kiri sejauh 8. Setelah itu saya menggunakan GL rotated 90 pada sumbu Y. Barulah memanggil fungsi gambar dinding. Saya menggunakan GL rotated karena fungsi gambar dinding saya menghasilkan dinding yang melebar kiri kanan, sehingga saya perlu memutarnya 90 derajat untuk membuatnya hadap ke kanan. Dinding kanan juga sama dengan dinding kiri, hanya saja menggunakan GL translated X8 untuk meletakkannya di kanan sejauh 8. Dan saya menggunakan GL rotated untuk memutar minus 90 derajat pada sumbu Y. Kemudian saya juga punya dinding belakang. Dinding belakang ini karena gambar dinding saya tadi sudah menghasilkan dinding yang menghadap ke depan, maka tidak perlu GL rotated, hanya saja posisinya Z-8 untuk meletakkannya di belakang. Yang terakhir yaitu atap, sama dengan membuat lantai, hanya saja saya menggunakan GL translated dengan Y4,5 untuk meletakkannya di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengkodean meja dan sofa. Saya memiliki fungsi bernama gambar sofa. Untuk membuat sofa, saya membuat 3 kubus untuk dudukannya, yaitu ada bagian tengah, kanan, dan kiri. Setelah itu saya membuat 3 senderan dari sofa ini sama dengan dudukannya, yaitu ada senderan kiri, tengah, dan kanan. Senderan sofa ini merupakan kubus tipis pada sumbu Z. Yang terakhir, saya membuat pegangan di kiri dan kanan. Pegangan ini adalah kubus yang tipis pada sumbu X. Semua ini saya lakukan dengan memanggil gambar kubus variasi dengan ukuran dan posisi yang berbeda. Kemudian saya juga memiliki fungsi gambar meja. Meja saya terdiri dari permukaan meja yang melebar kiri kanan, depan belakang, namun tipis pada sumbu Y, dan juga keempat kaki meja yang tinggi pada sumbu Y dan tipis pada sumbu X dan Z. Untuk meletakkannya pada ruangan, pertama saya load tekstur untuk sofa, kemudian langsung memanggil gambar sofa untuk membuat sofa pertama yang berada di tengah. Untuk sofa kiri dan kanan, saya menggunakan GL push matrix terlebih dahulu. Kemudian untuk sofa kiri, saya menggunakan GL translated, X-nya min 4,
dan Z-nya 2,2 untuk meletakkannya di kiri dan agak depan. Kemudian saya menggunakan gaya rotated untuk memutar 90 derajat pada sumbu Y, supaya sofa saya menghadap ke kanan. Untuk sofa kanan, menggunakan gaya translated dengan X-nya 4 dan Z-nya 2,2 untuk meletakkannya di kanan dan agak depan. Setelah itu saya menggunakan gaya rotated untuk memutar minus 90 derajat pada sumbu Y. Untuk menggambar meja, saya load tekstur dan langsung memanggil fungsi gambar meja. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengkodean dua almari. Saya memiliki fungsi gambar lemari yang berisi pemanggilan gambar kubus variasi. Saya membuat dua kubus yang tinggi pada sumbu Y dan diletakkan bersebelahan. Setelah itu, saya meletakkannya dalam ruangan dengan cara load tekstur terlebih dahulu, yang warna coklat untuk lemari yang di kiri, kemudian GL translated X-nya minus 7 untuk meletakkannya di kiri sejauh 7. Saya juga menggunakan GL rotated untuk memutarnya 90 derajat pada sumbu Y. Kemudian memanggil fungsi gambar lemari. Ini dikarenakan fungsi gambar lemari saya menghasilkan lemari yang menghadap ke depan. Jadi untuk membuatnya menghadap ke kanan, saya harus menggunakan gaya rotated. Untuk lemari kanan, sama dengan lemari kiri, hanya saja saya menggunakan tekstur berwarna hijau, kemudian menggunakan gaya translated dengan X-nya 7 untuk meletakkannya di kanan sejauh 7, dan menggunakan gaya rotated untuk memutar minus 90 derajat pada sumbu Y. Selanjutnya adalah pengkodean figura. Saya melakukan load tekstur untuk memasukkan foto saya, kemudian menggunakan gaya cosmetics karena saya akan melakukan transformasi, yaitu gaya translated. Y-nya 2,5 dan Z-nya minus 7,9. Ini berarti saya ingin meletakkannya setinggi 2,5 dan berada di belakang sejauh 7,9. Kemudian saya memanggil gambar kubus variasi dengan skala X-nya 7, skala Y-nya 3,5, dan skala Z-nya 0,2. Ini akan menghasilkan kubus yang lebar kiri kanannya 7, tingginya 3,5, dan lebar depan belakangnya 0,2. Tahap terakhir adalah menggabungkan semua objek pada fungsi main. Pertama dimulai dengan pygame init, kemudian mengatur ukuran display. Di sini saya membuat ukuran 1280 x 720. Setelah itu dilanjutkan dengan pygame display set mode dan pygame display set caption untuk menampilkan judul window ketika kode ini dijalankan. Kemudian saya mengatur perspektif dengan menggunakan GLO perspektif. Mengubah posisi kamera menggunakan gel translate F dengan Z-nya minus 20 supaya kamera saya mundur sejauh 20 dan dapat memperlihatkan seluruh ruangan saya. Dan yang terakhir, saya memutar kamera sebanyak 10 derajat pada sumbu X. Setelah itu, di dalam walkthrough terdapat GL clear, GL enable, GL texture 2D, GL enable, GL depth test. Kemudian saya memasukkan kode yang tadi saya sudah jelaskan satu persatu, yaitu mulai dari lantai, lalu ada 3 dinding, atap, 3 sofa, meja, lemari yang kiri, kanan, dan juga foto. Dan menghasilkan ruang tamu yang seperti gambar ini. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya.